Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin kiram, para masyayikh, para ulama, bil khusus Ustaz Riza Muhammad, para pengurus DKM Masjid An-Nur, dan juga jamaah serta pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi ngumpul di masjid seperti ini, menjalankan salah satu kewajiban syar'i, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita menuju masjid ini bagian dari kewajiban kita. Karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap kita sebagai muslim memiliki kewajiban untuk thalabul ilmi. Bagian dari ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu hanya untuk kepentingan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada manafi, kemudian istisna, ada penegasian dan pengecualian. Itu di dalam bahasa Arab artinya adalah pembatasan. Kita tidak dicipta oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Nah, dalam konteks penciptaan kita, Allah memberikan mandat ilmu, memberikan titipan khairu ummah. Di dalamnya ada mas'uliyah dan juga amanah. Kalau Ustadz Riza tadi memberikan penjelasan definisi soal amanah dan bagaimana tanggung jawab kita, sekarang klasifikasi atau jenis-jenis amanah yang harus kita fahami dan kemudian kita internalisir dan juga kita laksanakan. Hidup kita ini amanah yang harus ditunaikan. Tanpa penunaian amanah nggak akan ada beda dengan hayawan. Nggak akan beda dengan tetumbuhan. Tetapi kita sebagai manusia di dalamnya ada kontrak ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menitipkan kesehatan kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai bagian dari ibadah. Dan kemudian yang kedua amanah nafsiyah, tanggung jawab kepada diri, maka kesehatan itu harus dijaga dengan baik. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, sudah dikasih sehat, nggak mau jaga kesehatan. Salah satunya gimana? Promotif, sudah sehat harus dijaga agar tetap terus sehat. Makanya jogging, makanya olahraga, makanya fitness, kayak Ustadz Riza Muhammad nih. Jangan dilihat gedenya, tetapi dilihat bahwa di situ ada tanggung jawab amanah untuk menjaga kesehatan. Sebaliknya langkah protektif, jangan sampai menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Sudah tahu ngerokok itu mengganggu kesehatan, masih juga ngerokok. Yang ketawa ini pasti terlibat nih. Bu, seneng mana? Punya suami ngerokok apa enggak? Enggak, tuh, itu. Bagi yang jomblo-jomblo ini catet tuh, enggak ada calon istri yang seneng suaminya ngerokok. Kecuali terpaksa ini ibu-ibu enggak ada pilihan lain. Itu amanah nafsiyah, tanggung jawab kepada diri. Ini bukan hak milik kita. Fisik kita, tangan kita, otak kita, kesehatan yang dititipkan kepada kita, harta yang kita miliki, itu bukan milik kita pada hakikatnya. Itu adalah titipan. Itulah konsepsi Islam. Maka itu tidak boleh di dalam Islam menjual ginjal,
menjual anggota tubuh, melakukan bunuh diri, merusak kesehatan dan lain sebagainya. Begitu itu terjadi, dia mencederai amanah, dosa besar hukumnya. Makanya hati-hati ini. Jadi kalau bapaknya sudah kolesterol, menu makanan yang enak itu jangan disantap. Kasih saya, makasih Ustadz Reza. Insya Allah kita masih sehat, seimbang, jadi kan nggak ada. Masa kambing yang disalahin, kita yang sakit, ya enggak. Kambing itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disyukuri dan harus juga dikonsumsi. Cuma dikonsumsi dengan cara seimbang. Cara makannya gimana? Halal dan thayyib. Itu bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amanah yang diberikan kepada kita secara personal. Amanah fardiyah. Itu baru soal fisik, belum lagi soal harta. Di dalam harta ada hak orang lain. Kalau mentang-mentang kita punya harta kemudian kita gunakan dengan foya-foya, memenuhi amanah enggak? Tidak. Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga secara ringkas ada amanah insaniyah. Tanggung jawab bersama, tanggung jawab kepada sesama kita sebagai makhluk sosial. Secara umum para ulama mengklasifikasi menjadi 3 hal. Ma yajibu 'alal insani ada'uhu wa hifdhuhu. Itulah amanah. Setiap hal yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan juga menunaikannya. Salah satunya adalah terkait dengan hak milik. Bisa soal akad, kita menemukan barang, kemudian kita jaga. Pilihannya kita bisa menjaga, mengambil dengan komitmen kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada orang yang berhak atau meminggirkan hingga kemudian pada suatu waktu harta itu bisa kita miliki. Atau adat barang titipan. Barang titipan itu adalah akadnya adalah akad tabarruk. Begitu kita siap untuk menerima barang titipan maka wajib untuk menjaga. Dalam transaksi jual beli, basisnya apa? Basisnya adalah soal kepercayaan. Apalagi di dalam konteks masyarakat digital hari ini, amanah itu memegang posisi yang paling tinggi ketika kita melakukan transaksi digital. Dan dosa yang paling besar di dalam transaksi digital itu adalah fraud, bohong, khianah. Begitu Anda khianat, lagi pesen GoFood, kemudian iseng-iseng ternyata masuk ke rumah kosong. Anda langsung di tracing siapa, rumahnya di mana, langsung dapat rating 1 dan Anda tidak akan bisa melakukan transaksi digital dalam kesempatan di tempat-tempat berikutnya. Itu baru soal amanah terkait dengan transaksi. Belum lagi amanah ibu memiliki bapak, amanah bapak punya anak. Pada saat menikah, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah urusan dengan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu ketika akad nikah itu menguatkannya dengan komitmen amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Anda menjadi pasangan suami istri tetapi tidak memenuhi hak-hak muasyarah zaujiyah, berarti Anda khianah yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan kita dikaruniai keluarga yang sakinah dengan komitmen amanah. Amanah ilahiyah, amanah fardiyah dan juga amanah ijtimaiyah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Asroruni Am yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Dan saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dari para jamaah karena tadi disampaikan oleh guru kita, ketika kita mampu menjaga amanah yang terkecil saja dari diri kita yaitu amanah kesehatan, maka dipastikan insya Allah kita mampu menjaga amanah yang lebih besar, khususnya amanah dalam berumah tangga. Nah, ini saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah, baik itu Bapak maupun Ibu. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Pemirsa Dhamma Indonesiaku, di dalam Quran surah An-Nisa 58 kita diperintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sampaikan amanat kepada yang memang wajib menerimanya. Iya enggak sih? Nah, kali ini ada amanat nih, bagi-bagi rezeki. Mau enggak? Mau aja apa mau banget? Surprise berkah dari Luwak White Coffee yang bisa menjawab pertanyaan saya berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Pertanyaannya adalah siap-siap untuk konsentrasi. Sebutkan salah satu amanah yang harus dijaga. Nah, silakan yang muda aja deh. Ya, silakan Mbak. Boleh yang muda ya Bu ya. Dengan siapa Mbak? Ya, perkenalkan nama saya dengan Mela dari Cimanggis, Depok. Masya Allah. Izin menjawab pertanyaannya Pak Ustadz? Ya Mbak Mela. Jawabannya adalah harta dan jabatan. Takbir, Allahu Akbar. Gitu doang jawabannya mudah ya. Dan karena cerdas dan pintar berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Persembahan dari Luwak White Coffee, jangan lupa dipotong pajak ya. Pemirsa Dhamma Indonesiaku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.